Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai teks eksplanasi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Ternyata mudah bukan kalau kita sudah memahami mengenai teks prosedur? Ya, masih ingat ya kalian apa itu teks prosedur? Nah, saat ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar istilah eksplanasi? Ya, eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan belajar teks eksplanasi dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Yang kedua, mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya, nanti setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi informasi pengetahuan berupa gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi lisan dan tulis dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, tujuan dari teks eksplanasi: 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin informatinem yang artinya ide, kode, atau garis besar. Nah, informasi yang disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Umumnya, penyampaian suatu informasi dilengkapi dengan data atau fakta yang telah melalui pengolahan. Sesuai dengan pengertian informasi yang dijelaskan di atas, nah, informasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Adapun jenis informasi adalah sebagai berikut. 1. Jenis informasi berdasarkan sifat ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Faktual, opini atau konsep, yang ketiga deskripsi. Faktual yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Opini atau konsep yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang suatu hal. Ketiga, deskripsi yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. 2. Informasi berdasarkan kegunaan. Nah, jenis informasi berdasarkan kegunaan ini dibagi menjadi 2. Informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Kedua, informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam bentuk
misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lain sebagainya. Ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, ini jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, misalnya informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Yang keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, kalau lokasi berarti berkaitan dengan tempat. Ya, tempat peristiwa terjadi. Nah, jenis ini dapat dibagi menjadi dua. Informasi dalam negeri atau domestik atau dan informasi luar negeri. Menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Nah, gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini letaknya ada 3, bisa di awal atau deduktif, bisa di akhir paragraf, disebut juga dengan induktif, di tengah paragraf. Nah, kalau di tengah yang keberadaannya di awal dan akhir itu deduktif, induktif, atau juga disebut dengan paragraf campuran. Nah, perhatikan cuplikan teks berikut ini ya. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah virus corona secara lebih luas, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas di sekolah tetapi dilakukan di rumah. Belajar dari rumah dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring dalam jaringan atau jarak jauh. Pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, gagasan umum teks di atas tadi yang kita baca adalah tentang dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran COVID-19 terhadap proses pembelajaran, yang ini belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses belajar di sekolah menjadi di rumah. Nah, teks itu tergolong ke dalam teks eksplanasi, yaitu teks yang memaparkan proses terjadinya fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Di dalam teks tersebut juga terkandung gagasan umum atau ide pokok atau gagasan utama ya. Ya, ini dampak penyebaran COVID-19. Gagasan umum tersebut terdapat pada awal paragraf ini ya. Nih. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Ini ya. Ini ada di awal, berarti paragrafnya deduktif ya. Nah, menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Ya, dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Ciri-ciri fakta mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata, misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal, dan waktu kejadian. Mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. Memiliki sifat objektif. Kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W+1H. Apa ingat? Apa, mengapa, what, when, where, who, when, how ya. Data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Ingat, itu harus fakta. Nah, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang lebih
atau yang telah terjadi. Ini ada teks. Nah, kedua teks ini termasuk teks eksplanasi ya. Ini kondisi sosial ekonomi warga Indonesia, berarti berkaitan dengan ekonomi, sosial ekonomi ya. Ini mengenai yang di bawah mengenai penyakit gitu ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajarnya ya. Sampai bertemu di materi yang lain. Salam sehat untuk kita semua. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.